Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di pagi hari ini kita akan melanjutkan rencana perkuliahan kita. Ini adalah pertemuan yang ke-13. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Saya ingatkan untuk mematangkan kembali ujian akhir semesternya, yaitu melakukan penyuluhan anti korupsi. Dan kuliah hari ini saya akan coba mengantarkan kalian lebih detail lagi bagaimana fokus yang harus kalian pilih, dalam melakukan penyuluhan. Namun sebelum itu, ya saya akan menyampaikan materi hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas strategi pemberantasan korupsi dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Kita mulai dari indikatornya dulu, bagaimana mengukur sebuah strategi atau sebuah upaya pemberantasan korupsi itu berhasil atau tidak. Nah, saya mengambil salah satu alat ukur yang internasional punya ya, yang dilakukan oleh Transparansi Internasional. Ini seperti lembaga internasional yang mengukur tingkat korupsi di negara-negara dunia, dan ini sudah mengikuti sekitar 180 negara, dan mereka mengukur dari berbagai aspek. Di sini bisa kita lihat ini capaiannya Indonesia, berbagai negara di dunia, dan Indonesia itu ada di ranking 37 pada tahun 2020. Ini adalah sebuah penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2019 kita berada di ranking 40. Nah, sebelumnya apa artinya ranking 37? Ini artinya bisa dilihat di sini ya penjelasannya. Ya, artinya semakin merah itu semakin korup. Semakin kuning maka dia bersih. Pemerintahannya cenderung bersih. Nah, bisa dilihat di sini yang negara yang paling bersih di pengukuran transparansi internasional ini adalah Denmark, disusul New Zealand, dan Finlandia, dan ini negara tetangga kita nih. Tidak jauh-jauh ya, 85 itu Singapura. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kesejahteraan negara yang bersih korupsi, itu bisa lihat Singapura. Jadi kalau kalian ada kesempatan berkunjung ke Singapura, begitulah idealnya kalau Indonesia bersih korupsi ya, tidak dalam nilai tertinggi saat ini. Salah satu nilai tertinggi. Nah, yang paling rendah itu negara Sudan Selatan ya, ini di Afrika, ada Somalia, ini negara yang penuh dengan perang nih, Syria ya, Syria juga sedang perang, Yemen, Venezuela juga, Libya, termasuk ini Korea Utara. Jadi ini negara-negara yang cenderung korup. Jadi penilaian ini untuk apa gunanya ya? Kenapa mereka mengukur ini? Ini menjadi standar negara-negara yang ingin bekerja sama. Jadi ini hubungannya ke bisnis ya, ke bisnis. Jadi negara yang ingin menginvestasikan modalnya ke negara luar, dia akan melihat negara mana yang paling aman untuk menjalankan bisnisnya. Nah, mungkin Indonesia nggak begitu masalah ya. Namun jika diperhatikan, negara mana yang paling banyak investasi di Indonesia? Kita lihat nih rankingnya nih, Cina ya, atau kita bilang Tiongkok kalau di bahasa Indonesianya. Nah, Cina itu pada ranking yang juga cenderung korup. Jadi biasanya negara-negara yang korup itu akan mencari negara yang juga lebih korup untuk
untuk tempat investasinya. Artinya ya negara-negara maju itu cenderung mencari yang paling bersih, negara yang bersih dan nyaman untuk berbisnis dan memang ya menguntungkan juga untuk bisnisnya. Nah, di sini bisa dilihat pengaruhnya transparansi internasional ini terhadap pengukuran ini ya, persepsi internasional dalam melakukan investasi. Nah, ketika Indonesia turun 3 ranking itu bukan ranking yang bisa dianggap sepele. Mungkin kalau nilai kuliah kalian masih terhitung mungkin dalam klasifikasi A, B, C, D ya. Tapi kalau sudah turun 1 poin aja sebenarnya itu sudah catatan bermasalah cukup besar, dan ini Indonesia dalam setahun itu langsung 3 poin, itu sebenarnya parah. Nah, ini bisa dilihat tren capaian ini ya, indeks persepsi korupsi di Indonesia ya, pengukuran korupsi di Indonesia itu dalam 10 tahun ya. Jadi di tahun 2008 kita rankingnya rendah, memang 2008 ya awal-awalnya ya perhitungan ini ya KPK tahun reformasi ya tahun 2000. Oke, kemudian nah 2018 kita 38, memang pencapaian tertinggi itu 2019 itu 40, namun kemudian jatuh kembali ke 37. Jadi ini sebuah masalah bagi kita. Nah, oke. Ini lebih detail lagi informasinya dari capaian pengukuran indikator korupsi di Indonesia yang bisa dikatakan tadi ranking ke-37. Paling banyak di sini nih, di konstruksi ya, sama extraction. Ini saya kurang tahu extraction. Nah, konstruksi ini bidangnya arsitektur ya, dunia kita kerja. Jadi sangat besar potensi korupsi di sini, sangat besar. Bahkan di sini bahasanya sangat dominan ya, dan di sini bentuk tindak pidana korupsinya adalah suap. Ya, nah, suap itu siapa pelakunya? Kalau minggu lalu kita belajar antara ASN terus pemberi masyarakat, maka di sini paling banyak adalah pihak masyarakat yang memberikan suap ya. Yang aktif di sini adalah orang di luar ASN. Artinya ya masyarakat umum yang mendorong suap ini. Karena itu sebenarnya dalam melakukan pencegahan korupsi yang paling penting sebenarnya bagaimana masyarakat umum itu juga paham apa itu tindak pidana korupsi dan menyadari bahayanya dan melakukan pencegahan. Nah, terutama kita di arsitektur, di mana bidang konstruksi itu termasuk yang paling dominan, maka ini PR besar untuk mata kuliah ini. Nah, kita masuk ke strategi pemberantasan korupsi. Ya, dengan tadi indikator tadi bagaimana sebenarnya kita melakukan pemberantasan korupsi. Ini 3 cara, 3 jurus ya, 3 strategi yang dilakukan oleh negara kita Indonesia dan juga melalui KPK-nya dalam melakukan strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama itu represif ya, represif secara bahasa bisa diartikan tekanan ya, hukuman. Oke. Nah, represif ini yaitu yang lebih dikenal dengan OTT, mungkin yang paling terkenal ya, operasi tangkap tangan, menghukum para koruptor begitu. Jadi upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini dimulai dari laporan masyarakat ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi ini pada ranah hukum. Nah, namun di represif ini perlu diingat ya, ini adalah bagian muara terakhir dari upaya pemberantasan korupsi. Yang paling ideal ini adalah hal yang jalan terakhir sebenarnya, bukan upaya utama. Jadi kalau selama ini mungkin identiknya KPK itu melakukan OTT sebagai
strategi pemberantasannya yang dianggap masyarakat umum strategi yang paling mumpuni. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang sebaiknya dihindari, dihindari karena itu artinya sudah pada kondisi yang tidak mungkin diselamatkan lagi ya. Yang kedua adalah upaya strategi pemberantasan korupsi ini adalah melakukan perbaikan sistem. Jadi bagaimana lingkungan kerja itu tidak terdorong untuk melakukan korupsi. Jadi di sini mereka tidak tidak apa ya, kalau ini tadi tidak mau korupsi, ini tidak ingin korupsi, ini tidak bisa korupsi ya. Kalau di represi tadi takut korupsi ya karena hukumannya berat. Kalau di perbaikan sistem baik, untuk strategi pemberantasan korupsi ada tiga cara bagaimana pemerintah Indonesia, termasuk juga KPK melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada tiga caranya. Pertama represif, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga edukasi dan kampanye. Nah, kita bahas yang pertama. Represif itu apa? Represif itu secara bahasa ya bisa diartikan tekanan ya. Membuat orang takut untuk korupsi. Kenapa takut korupsi? Hukumannya tinggi. Kalau OTT itu bikin malu gitu ya sekarang atau nanti berikutnya. Nah ini contoh-contoh yang paling populer itu OTT, operasi tangkap tangan. Nah itu cara represif ya, penanganan dimulai dari laporan masyarakat, ada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, baru pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi ini upaya-upaya sistem yang dibangun untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Jadi diberi nih hukumannya terus dia dipermalukan dan ini proses dialektika hukuman untuk koruptor ini kan sempat ada wacana untuk hukum mati ya, sampai hukum mati ya. Ada yang bilang hukumnya dimiskinkan gitu. Nah, hukuman mati di Indonesia berlaku ya untuk koruptor itu berlaku, terutama koruptor berlaku untuk korupsi di bidang bencana ya, bencana. Jadi kayak pandemi ini sebenarnya Juliari itu sebenarnya sangat pantas untuk hukuman mati. Namun kekuatan politik yang merubah itu ya. Kemudian jadi represif ini sebenarnya upaya terakhir dalam pemberantasan korupsi, bukan upaya utama. Sebaiknya kalau bisa ini tidak ada atau kecil. Kalau semakin kecil karena kesadaran ini menunjukkan negara itu bersih korupsi. Upaya yang paling penting itu adalah yang tahap 2 dan 3, yaitu perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu apa? Bagaimana sistem negara kita ini dibangun agar orang tidak bisa korupsi. Nah, jadi banyak kasus korupsi itu terjadi karena memang sistem yang tidak jelas, administrasi yang tidak jelas, jalur yang terlalu panjang dalam perizinan sehingga orang mau cepat gitu. Kemudian sangat bertele-tele. Jadi banyak hal-hal yang di sistem negara kita ini yang terlalu panjang sehingga membuat orang korup, disuap aja deh gitu, kasih gratifikasi aja lah gitu. Biar mudah pelayanannya begitu ya. Nah, itu diperbaiki sistemnya dengan dilakukan oleh sistem negara ya, biasanya dari KPK, kemudian Stranas PK dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Contoh yang dilakukan di perbaikan sistem ini adalah laporan LPHKN, laporan harta kekayaan pejabat negara ya, ini KPN terbalik.
Kemudian ada juga pelaporan gratifikasi, ada pelayanan publik online. Jadi sekarang itu kan kalau kita mengurus apa-apa di bisnis, itu ada dia dinas perizinan satu pintu. Jadi di satu pintu kita mengurusnya secara online, itu terintegrasi ke dinas-dinas yang lain. Itu salah satu upaya untuk memperbaiki sistem ya, termasuk perbaikan sistem. Dulunya kita bayar SIM, dia manual menjadi online, kemudian terhubung dengan bank. Itu salah satu cara untuk memotong ruang-ruang untuk kutipan liar, gitu ya. Di perbaikan sistem. Jadi ini berlangsung terus-menerus. Jadi kalau ada survei, isi aja ya, survei bagaimana mengevaluasi pelayanan publik, diisi, isinya jujur supaya perbaikannya juga langsung terasa nanti di masyarakat. Termasuk penelitian-penelitian yang dilakukan perguruan tinggi ya, gimana sih pelayanan publik, bagaimana pelayanan di kampus itu juga perlu ini dilakukan, dikembangkan. Jadi kalau kalian ada dapat apa kuesioner penelitian tentang korupsi, diisi sejujurnya agar itu berdampak langsung untuk kita. Yang ketiga, ini posisi kita, edukasi dan kampanye atau penyuluhan anti korupsi. Inilah sebenarnya yang paling penting, karena di edukasi dan kampanye ini tujuannya adalah orang tidak mau korupsi. Jadi kalau yang pertama takut korupsi, yang kedua tidak bisa korupsi, yang ketiga ini ada pun korupsi di sekitarnya dia tidak mau korupsi. Nah ini udah tingkat kesadaran. Jadi di dalam strategi pemberantasan korupsi sebenarnya yang paling penting dan paling besar dampaknya di sini, bagaimana masyarakat itu sadar dan tidak mau korupsi. Nah, kalau seperti orang masyarakatnya sudah sadar, itu permasalahan korupsi ya tentunya tidak seperti sekarang ya. Saya balik ke yang tadi di sini ya. Nah, di sini di kasus yang tinggi ini kan paling tinggi suap. Kalau minggu lalu Dinda ingat ya, suap itu yang aktif itu siapa? ASN-nya atau pemberi suap? Pemberi suap. Pemberi suap. Siapa pemberi suap? Itu kan masyarakat umum. Masyarakat sendiri. Iya. Jadi paling besar itu justru masyarakat umum nih. Nah, di dunia konstruksi kita ini yang paling banyak pelakunya itu di sektor bisnis. ASN-nya tidak. Gitu kalau pengukurannya di sini ya, kita lihat logika penelitiannya. Nah, karena itu di sini penting. Nah, kalian yang mahasiswa di bidang arsitektur yang akan terjun di dunia konstruksi, nah, yang perlu dikuatkan adalah bagian ketiga ini. Itulah kenapa tugas kuliah yang paling akhir nanti kalian melakukan penyuluhan. Belajar dengan melakukan langsung ya. Sampai di sini ada yang ditanya, Dinda? Tidak ada, Bu. Cukup jelas ya. Nah, ini strategi pemberantasan korupsi yang didesain oleh Stranas PK ya dan KPK nih ya. Rencana strategis KPK. Jadi dalam sampai 2023 rencananya apa? Oke. Nah, kita pada posisi sudah di sini ya, penanganan kasus grand corruption, optimalisasi penanganan sektor strategis, optimalisasi sistem integrasi nasional, penanganan fraud control. Ini kecurangannya, kontrol kecurangan. Nah, ini kerja KPK. Ini sebagai wacana aja. Nah, jadi semua bidang itu sebenarnya melakukan upaya untuk pemberantasan korupsi. Ini ya, baik ininya ini perbankan ya, legislatif, yudikatif, semua layanan publik, termasuk KPK-nya tentu saja, kita di masyarakat sipil. Pendidikan di mana nih? Belum masuk ya. Di sini ya, fondasinya politik, ekonomi, sosial, budaya nih, pendidikan di sini. Nah, ini sebenarnya bagian sistem strategi nasional kita. Oke, ini bisa dibaca saja. Selanjutnya ini saya arahkan bagaimana tugas kelompoknya. Jadi sudah
sudahlah, kalian mungkin fokuskan saja penyuluhan anti korupsinya dengan membuat video. Ya, dengan membuat LHKPN atau LHKSN. Ini punya Dinda kemarin ya, sama Mutia, sama siapa? Sama Kinan, Bu. Sama Kinan ya. Dea. Kelompok lainnya silakan antara gratifikasi online, jaga.id, dan KPK Whistleblower System. Ini silahkan dicek di websitenya atau di googling aja, ini sudah dapat. Kalian buat video dalam 5-10 menit. Pastikan setiap anggota kelompoknya punya peran yang sama dalam presentasi, dan juga di-upload di YouTube ya. Di YouTube nanti pakai tanda pagar ya, karena bulan Desember ini, nanti tanggal 9 Desember itu Hakordia, hari anti korupsi sedunia. Sebenarnya kalau kalian ingin buat kegiatan yang terintegrasi atau terhubung dengan komunitas lain, itu sangat bagus ya. Nanti saya berikan hashtagnya agar nanti kalau di dalam pencarian tentang Hakordia tahun 2021, kalian juga masuk pada bagian yang dikenal ya, dikenal halayak umum. Kemudian tugas individualnya membuat ini ya dalam bentuk PowerPoint. Silahkan saya ininya nggak usah deh. Silahkan buat dalam satu flyer, satu ini aja, satu flyer, satu bahasan. Jadi ini hanya 15 flyer yang kalian siapkan. Materi-materi ini adalah yang saya berikan di perkuliahan. Jadi sangat banyak dan bisa kalian googling. Jadi satu slide, satu tema saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian untuk LHKPN-nya ini ya, gratifikasi online, ini websitenya bisa diakses. Kemudian KPK Whistleblower Systemnya ini bisa diakses. Coba bagaimana cara menggunakannya, terus dampaknya apa ya. 5W 1H ya, itu yang kunci cara mengerjakan ini. Oke. Kemudian ini jaga ID ya, ini. Nah, ini tips bagaimana melakukan penyuluhan atau ketika membuka videonya agar video kalian itu menarik. Mungkin ada yang bisa diterapkan. Ini yang seperti ini, yang contoh Yel ini mungkin penyuluhan secara offline. Nah, yang online nanti kalian modifikasi dari sini ya. Ini masih bisa dipakai. Dan juga bagaimana cara menutup ya. Saya kira itu saja untuk kuliah hari ini. Gimana Dinda? Ada yang mau ditanya, didiskusikan terkait tugas juga boleh. Untuk hashtag pengumpulan tugas videonya itu apa ya, Bu? Hashtagnya nanti saya letakkan di WhatsApp grup ya. Paling di Hakordia 2021 Unpad gitu, yang menunjukkan identitas Unpad lah, pendidikan anti korupsi. Tapi yang pasti itu Hakordia 2021, sambung semua. Nanti saya berikan di ini juga penugasan di e-learning supaya kalau lupa bisa cek ke sana.